إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudara jamaah Jumat rahimakumullah, di antara nikmat yang besar dari sekian banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita, yaitu Allah menciptakan dan memilih waktu-waktu yang istimewa. Waktu-waktu istimewa ini jemaah sekalian, baik berupa waktu dalam sehari ada waktu yang istimewa, dalam sepekan ada waktu yang istimewa yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebulan, dalam setahun dan seterusnya jemaah sekalian. Misalnya dalam sehari ada satu waktu yang dimana waktu ini adalah waktu yang sangat istimewa, yaitu di sepertiga malam terakhir. Dalam sepekan ada satu hari, satu waktu yang dimana waktu ini adalah waktu yang istimewa, waktu yang begitu banyak keutamaan dan fadilah di dalamnya, yaitu yang dimana kita berada pada hari ini, yaitu hari Jumat, yang disebutkan sebagai Sayyidul Ayyam, penghulunya hari-hari. Begitu juga dalam setahun ada waktu, ada satu bulan yang dimana bulan ini adalah bulan yang istimewa dari sekian bulan-bulan yang lainnya, yaitu bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Dan Rabbmu telah menciptakan dan memilih sesuai apa yang Dia kehendaki. Huwa khairum mimma yajma'un, dan itu lebih bagus dari apa yang mereka kumpulkan. Jemaah yang berbahagia, di antara hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih waktu-waktu atau musim-musim yang istimewa dari sekian banyak waktu yang lainnya adalah karena kita ini sebagai hamba manusia yang lemah, yang banyak lalai, butuh yang namanya dorongan, butuh yang namanya hal-hal yang bisa memacu diri kita, butuh yang namanya motivasi. Karena keimanan kita jemaah sekalian tidak begitu terus-menerus meningkat, tapi ada saatnya keimanan kita turun, ada saatnya keimanan kita naik, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu yazidu wa yanqus. Keimanan itu naik dan turun. Yazidu bit ta'ah, naik
keimanan itu akan naik, akan meningkat dengan ketaatan-ketaatan. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan akan senantiasa turun dengan banyaknya maksiat. Jemaah-jemaah yang berbahagia, tidak terasa hari ini kita telah berada pada Jumat yang ketiga di bulan Sya'ban. Satu Jumat lagi, atau hari ini adalah hari yang ke-18 di bulan Sya'ban. Sekitar 12 hari lagi kita akan kedatangan tamu yang mulia. Kita akan kedatangan suatu musim yang dimana kita sebutkan tadi adalah musim-musim waktu yang sangat istimewa. Maka perlu persiapan-persiapan untuk bagaimana kita menyambut tamu yang mulia ini, bagaimana kita menghadapi tamu yang mulia ini, bagaimana kita memasuki bulan Ramadan yang mulia ini. Perlu persiapan-persiapan yang matang jemaah sekalian. Jangan sampai datang bulan Ramadan, telah dekat bulan Ramadan, namun tanpa persiapan-persiapan yang matang jemaah sekalian, hingga berlalu bulan Ramadan begitu saja, seakan-akan bulan Ramadan seperti bulan-bulan yang lain. Kita terlalu banyak dilalaikan. Sebabnya jemaah sekalian, diantaranya adalah karena kurangnya kita persiapan-persiapan menghadapi bulan yang agung ini. Olehnya itu jemaah sekalian, izinkan kami pada kesempatan Jumat yang singkat ini menyebutkan beberapa persiapan-persiapan yang mesti kita lakukan untuk menghadapi, menyambut tamu yang agung ini, yaitu bulan Ramadan. Yang pertama jemaah sekalian, hendaknya kita senantiasa merasa bersyukur, bahagia, senang dengan akan datangnya musim kebaikan, musim ketaatan, bulan yang sangat mulia. Kenapa kita tidak senang dan bahagia jemaah sekalian? Adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam senantiasa memberikan kabar gembira kepada para sahabat-sahabatnya ketika datang musim ketaatan ini. Atakum Ramadan, sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Faradallahu alaikum siyamahu, Allah mewajibkan atas kalian berpuasa di dalamnya. Fihi tuftahu abwabus sama, di dalamnya Allah membuka pintu langit seluas-luasnya. Wa tughallu fihi jahim wa tughlaqu fihi jahim, Allah menutup pintu neraka serapat-rapatnya. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, Allah membelenggu syaitan-syaitan. Fihi lailatun khairun min alfi syahr, di dalamnya terdapat satu malam yang di mana malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim, barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikan di dalamnya, maka dia sungguh tidak mendapatkan apa-apa. Rawahun Nasa'i. Jemaah yang berbahagia, olehnya itu jemaah, mari kita senantiasa berbahagia, bergembira dengan datangnya musim ketaatan ini. Musim yang begitu banyak kebaikan-kebaikan di dalamnya. Amalan, pahala kita dilipat gandakan. Ampunan Allah Subhanahu wa taala terbuka seluas-luasnya. Bulan diturunkannya Al-Qur'an. Bulan dikabulkannya doa-doa kita. Bulan yang dimana pada setiap malamnya ada hamba-hamba di antara sekian banyak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dibebaskan dari api neraka. Rahmat Allah, keberkahan Allah turun bercucuran. Maka pantaslah kita untuk banyak-banyak bergembira dan berbahagia menyambut bulan Ramadan ini jemaah sekalian. Karena ini adalah karunia yang besar yang Allah berikan kepada kita. Qul bi fadlillahi wa bi rahmati, katakanlah dengan karunia Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, fabidzalika falyafrahu, maka oleh karenanya itu falyafrahu, bergembiralah kalian. Huwa khairum mimma fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un, dan itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
kalaulah para pedagang di luar sana, para pebisnis di luar sana, para pengusaha di luar sana bergembira dengan datangnya musim-musim jualannya laris, laku, maka kita sebagai para pemburu-pemburu kebaikan, para pemburu-pemburu musim ketaatan, kitalah yang lebih pantas untuk bergembira, berbahagia, senang dengan datangnya musim ketaatan ini. Ini yang pertamanya mas sekalian, jemaah yang berbahagia. Yang kedua, hendaknya kita mempersiapkan dari sekarang, kata ulama kita, an-niyatus shadiqah, niat yang tulus, lurus, ikhlas, betul-betul mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari kita dari sekarang memasang tekad dalam diri kita untuk memaksimalkan ketaatan-ketaatan di bulan suci Ramadan. Karena kenapa jemaah sekalian? Kata ulama kita, hanya dengan niat yang ikhlas, hanya dengan niat yang tulus, betul-betul mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, yang akan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, yang akan mendapatkan kemudahan-kemudahan melakukan ketaatan-ketaatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk memaksimalkan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada niatnya. Yang ketiga jemaah sekalian, hendaknya kita mempersiapkan dari sekarang satu bekal yang sangat penting, yaitu bekal ilmu. Al-ilmu, ilmu yang berkaitan khususnya dengan amalan-amalan atau amalia-amalia seputar Ramadan. Tentang puasa, hukum-hukum puasa, apa saja yang membatalkan puasa kita, apa saja yang disunnahkan ketika kita berpuasa, solat malam, fikih solat malam, fikih zakat, dan seterusnya. Hendaknya kita kembali jemaah sekalian memuraja kembali ya, tentang hal-hal yang berkaitan khususnya bulan Ramadan, amalia yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Karena agama ini jemaah sekalian, ibadah ini tidak sekedar kita melakukan ibadah, tapi harus dilandasi, harus didasari dengan ilmu. Al-ilmu qala Allah wa qala Rasul. Ilmu adalah apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita semangat melakukan amalan-amalan akan tetapi tanpa didasari dengan ilmu, tidak sesuai dengan tuntunan dan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang berbahagia, hari ini, saat ini sangat banyak sarana-sarana untuk menuntut ilmu. Di antaranya adalah di akhir-akhir ini banyak ya kajian-kajian tabligh akbar dilaksanakan yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan, yang disebut PSR, penataran seputar Ramadan dan seterusnya. Mari kita ketika kita mengetahui ada kajian seperti kita berusaha untuk menghadirinya. Di rumah kita kembali membuka buku-buku kita yang berkaitan tentang Ramadan ya. Tidak ada alasan untuk kita tidak belajar. Setiap kita punya HP, genggaman yang kita bisa buka ilmu begitu banyak di dalamnya. YouTube kita membuka, melihat ya, kembali melihat ceramah-ceramah asatidzah yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Intinya jemaah sekalian, mari kita persiapkan bekal yang terpenting ini. Di antara bekal yang terpenting adalah ilmu. Kemudian yang keempat jemaah sekalian, ad-doa. Hendaknya kita senantiasa mengencangkan doa kita menghadapi bulan Ramadan agar kita disampaikan pada bulan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah, sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Adalah para salaf terdahulu, para orang-orang soleh terdahulu, 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, mereka telah bersungguh-sungguh serius untuk banyak-banyak berdoa agar disampaikan bulan Ramadan. Kenapa jemaah sekalian? Ya, tidak ada jaminan kita bisa mendapati bulan Ramadan. Betapa banyak saudara-saudara kita, keluarga kita, tetangga kita yang mana kita masih bersamanya di bulan Ramadan tahun lalu, tapi telah mendahului kita dan tidak sampai lagi bulan tahun Ramadan, ya, Ramadan tahun ini.
Namun yang perlu diperhatikan juga jemaah sekalian, tidak hanya kita berdoa agar disampaikan pada bulan Ramadan, namun yang terpenting juga bagaimana kita berdoa disampaikan bulan Ramadan dan agar kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memaksimalkan ketaatan-ketaatan di bulan suci Ramadan. Betapa banyak orang berdoa berharap disampaikan pada bulan Ramadan, namun ketika Ramadan datang mereka tidak maksimalkan ketaatan-ketaatan. Mereka banyak lalai di dalamnya. Bahkan apa yang dia dapatkan, ya Ramadan berlalu, dia tidak lain yang dia dapatkan hanyalah lapar dan dahaga saja. Seakan-akan bulan Ramadan berlalu begitu saja seperti bulan-bulan yang lain. Kenapa jemaah sekalian? Karena mereka tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memaksimalkan ketaatan-ketaatan di bulan Ramadan. Dan hakikatnya bulan Ramadan jemaah sekalian adalah syahrud du'a, bulan untuk memperbanyak doa, bulan yang dimana di dalamnya banyak tempat-tempat, banyak waktu-waktu yang dimana doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjelang sahur, ketika kita berpuasa, menjelang buka puasa, ketika sepertiga malam, pada setiap malam, dan khususnya pada malam Lailatul Qadar. Olehnya itu jemaah sekalian, di antara ayat-ayat dalam surah Al-Baqarah yang berkaitan tentang puasa dan bulan Ramadan, Allah selipkan di situ satu ayat yang berkaitan dengan doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hamba-Ku memohon kepadaku, fa inni qarib, maka katakanlah sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku senantiasa mengabulkan apa yang mereka minta, apa yang mereka doakan. Olehnya itu jemaah sekalian, dari sekarang mari kita memperbanyak doa, khususnya agar disampaikan pada bulan Ramadan dan diberikan taufik di dalamnya. Kemudian yang kelima jemaah sekalian, at-taubah. Hendaknya dari sekarang kita membersihkan hati-hati kita dalam menyambut bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang suci. Tidak pantas kita memasuki bulan Ramadan sementara hati-hati kita kotor dengan maksiat, dengan dosa-dosa. Maka hendaknya kita jemaah sekalian membersihkan hati-hati kita dari penyakit-penyakit hati, dari dosa dan maksiat, iri dan dengki, dendam dan seterusnya, utamanya kepada sesama kita, sesama umat manusia. Salah seorang ulama ditanya, Syekh Asy-Syamqiti, "Ya Imam, ya Syekh, tunjukkan kepada kami satu amalan yang dimana ini adalah amalan yang paling pas, yang terbaik untuk menyambut bulan suci Ramadan." Apa kata Syekh? "Khairu ma yastaqbilu bihil abdu li Ramadan at-taubah." Sebaik-baik yang disiapkan, yang dilakukan oleh seorang hamba dalam menyambut bulan Ramadan adalah taubat. Li'anna dzunubal 'abdi yuhrimuhu at-taufik. Karena dengan dosa-dosa seorang hamba akan terhalang baginya untuk mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Taubat diperintahkan, diwajibkan setiap saat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, dan bertobatlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala wahai orang-orang beriman. Namun pada musim-musim seperti ini, khususnya bulan Ramadan yang juga disebutkan syahrut taubah, bulan taubat, kita senantiasa memaksimalkan, bersungguh-sungguh untuk senantiasa memperbarui taubat kita. Karena kita ini jemaah sekalian adalah manusia yang biasa, manusia yang tidak ada jaminan dosa-dosa kita yang lalu dan akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang telah dijamin dosa-dosa yang lalu dan akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun beliau tidak pernah luput dalam sehari semalam untuk senantiasa beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 70 kali.
wallahi inni la atubu Allah wa astaghfirullah fil yaumi 70 marrah. Dalam riwayat lain 100 kali. Demi Allah, kata Nabi SAW, aku senantiasa bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari semalam 70 kali. Ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang dimana sudah ada jaminan ampunan baginya lalu dan yang akan datang. Maka kitalah sebagai pengikut Nabi yang lebih pantas untuk banyak-banyak bertaubat dan beristighfar. Yang mengaku cinta kepada Nabi, pengikut Nabi yang begitu banyak dosa-dosanya, maka kita lebih pantas untuk senantiasa banyak-banyak bertobat dan beristighfar. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian yang keenam, sebelum yang terakhir jemaah sekalian, dari sekarang mari kita membiasakan untuk melakukan amalan-amalan, khususnya amalan-amalan Ramadan. Di antaranya adalah puasa, melakukan solat-solat sunnah, bersedekah, berinfak, berinteraksi dengan Al-Quran, banyak membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran. Mari kita melatih dari sekarang jemaah sekalian. Contohnya tadi puasa. Ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkannya. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada bulan yang di mana beliau berpuasa 1 bulan penuh melainkan di bulan Ramadan, dan tidak ada bulan beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa memperbanyak puasanya dalam 1 bulan melainkan bulan Sya'ban. Olehnya itu jemaah sekalian, dari sekarang mari kita memperbanyak amalan-amalan, khususnya amalan-amalan Ramadan, di antaranya puasa. Di antara hikmahnya jemaah sekalian, ketika nanti masuk bulan Ramadan, ketika kita sudah terbiasa melakukan amalan-amalan seperti puasa, tidak terasa berat, ya, tidak loyo, dan seterusnya. Kemudian yang ketujuh dan terakhir jemaah sekalian, yang sempat kita sebutkan pada kesempatan yang singkat ini, hendaknya kita dari sekarang memasang target-target di bulan Ramadan yang akan datang. Hendaknya kita mempersiapkan, kalau perlu kita catat, jangan hanya di pikiran kita bahwa Ramadan tahun ini harus lebih baik dari Ramadan tahun lalu. Bacaan Al-Quran saya tahun ini harus lebih banyak daripada tahun lalu. Amalan-amalan sunnah saya tahun ini harus lebih banyak dari tahun-tahun lalu. Kita pasang target, ya. Khususnya kita ini santri-santri pulang kampung nanti, ya, kalau bisa, ya, minimal tampil 1 kali, ya, ceramah kultum jemaah sekalian, ya, menyebarkan kebaikan, ya, minimal 1 kali, pasang target. Apalagi kalau, ya, tiap malam, ya, itu lebih bagus lagi. Ya, coba bayangkan ketika antum tampil muhadarah seperti ini pada bulan Ramadan, ya, 1 kali saja sebelum tarwih atau ba'da subuh, 1 orang saja mendengar kebaikan yang antum sampaikan, kemudian orang itu mengamalkan, antum mendapatkan pahala selama orang itu mengamalkan kebaikan yang antum sampaikan. Bagaimana kalau banyak yang mengamalkan? Bagaimana kalau berkali-kali kita tampil? Dan seterusnya, ya, ini contoh kecil jemaah sekalian. Ya, intinya mari kita pasang target di bulan Ramadan ini, kebaikan-kebaikan yang kita ingin capai. Karena kalau tidak ada target jemaah sekalian, ada hal yang kita ingin capai, ada yang mendorong kita, ada yang motivasi kita untuk memaksimalkan ketaatan di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita semua pada bulan Ramadan dan memberikan kita taufik untuk melaksanakan, memaksimalkan ketaatan di dalamnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.
Sidang jemaah rahimakumullah, pada khutbah yang kedua ini khatib tidak luput untuk senantiasa berwasiat kepada khatib pribadi dan kepada para jemaah sekalian untuk kita senantiasa memperbaiki dan meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya takwalah yang akan menjadi sebaik-baik bekal kita menuju kehidupan yang kekal abadi. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan senantiasalah kalian berbekal, dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian, khatib tidak lupa untuk mengingatkan kepada para jemaah sekalian untuk di hari yang mulia ini kita banyak-banyak berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi kita Allah Subhanahu wa taala saja senantiasa berselawat kepada Nabi kita dan para malaikatnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhil hajat. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis salah.